Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari tentang bunga. Cantik kan? Ayo kita pelajari. Kita akan membahas tentang pengertian bunga, bagian-bagian bunga, alat kelamin jantan pada bunga, alat kelamin betina pada bunga, jenis bunga, serta proses perkembangbiakan. Pengertian bunga. Apa ya pengertian bunga itu? Bunga adalah salah satu organ tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Ingat ya anak-anak, alat perkembangbiakan secara generatif. Bagian-bagian bunga. Nah, ternyata bunga memiliki beberapa bagian yang sangat penting. Apa saja ya? Ayo kita lihat sama-sama. Ada tangkai bunga, ada dasar bunga, kelopak, bakal biji, ada mahkota, ada tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Nah, itu bagian-bagian bunga. Ada berapa? Ada 9 bagian bunga. Ini bagian-bagian yang sangat penting bagi bunga untuk melakukan perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, karena tadi fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif, generatif itu disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Karena secara kawin berarti ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina pada bunga. Sekarang kita pelajari dulu mana alat kelamin jantan pada bunga. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Ayo, siapa yang sudah tahu? Dari gambar bunga di bawah ini, mana benang sarinya? Kita lihat sama-sama ya. Nah, anak-anak perhatikan itu yang ada lingkaran. Itulah benang sari pada bunga. Dari gambar yang ada ini, ada 4 benang sari. Bisa dilihat kan ya? Tapi hanya kita lingkari satu sebagai contoh. Semuanya itu adalah benang sari. Benang sari itu terbagi lagi. Ayo, ini bagiannya yang ditunjuk tanah panah tadi sudah kita bahas pada bagian-bagian bunga. Siapa yang masih ingat? Iya, ini tangkai sari. Kalau yang di ujung ini namanya kepala sari. Ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Ingat ya, ini yang perlu diingat. Pada kepala sari terdapat serbuk sari. Letaknya pada kepala sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan atau disebut juga spermatozoid. Jadi, ini mirip ya anak-anak, jangan sampai tertukar. Kalau alat kelamin jantan itu namanya benang sari. Tapi kalau sel kelamin jantan itu namanya serbuk sari. Kita ulangi ya. Kalau alat kelamin jantan namanya benang sari. Kalau sel kelamin jantan namanya serbuk sari atau disebut juga spermatozoid. Sekarang alat kelamin betina pada bunga. Alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Tadi kita sudah lihat kan ya, pada bagian-bagian bunga ada putik. Ayo kita lingkari dulu. Nah, sudah kelihatan di lingkaran. Itu adalah alat kelamin betina pada bunga yang disebut putik. Putik juga ada bagian-bagiannya. Yang ditunjukkan tanda panah itu adalah tangkai putik.
Kalau yang di atasnya namanya kepala putik. Ingat ya, ini yang harus diingat. Kepala putik merupakan sel kelamin betina pada bunga. Diingat ya, kalau alat kelamin betina adalah putik, sel kelamin betina adalah kepala putik. Jangan tertukar ya. Jenis bunga. Ada yang namanya bunga lengkap. Apa ya bunga lengkap itu? Bunga lengkap adalah bunga yang terdiri dari mahkota, benang sari, dan putik. Ingat kan tadi ada 9 bagian-bagian bunga. Jadi seandainya bunga itu sudah memiliki mahkota, sudah memiliki benang sari, dan memiliki putik, maka bunga tersebut sudah bisa disebut bunga lengkap. Jenis berikutnya adalah bunga tak lengkap, berarti ini lawan dari bunga lengkap. Apa ya bunga tak lengkap itu? Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari 3 bagian ini, mahkota, benang sari, dan putik. Jadi, seandainya ada bunga yang tidak memiliki mahkota, atau tidak memiliki benang sari, atau tidak memiliki putik, berarti bunga tersebut merupakan bunga tak lengkap. Bisa dibedakan kan ya? Jenis yang ketiga adalah bunga sempurna. Nah, apalagi nih bunga sempurna? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Jadi syaratnya hanya 2. Asalkan ada benang sari dan ada putik, berarti bunga tersebut sudah bisa disebut bunga sempurna. Jenis yang keempat adalah bunga tak sempurna. Ini adalah kebalikan dari bunga sempurna. Bunga yang tidak sempurna adalah bunga yang tidak memiliki benang sari atau putik. Jadi, jika salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada benang sari atau tidak ada putik, berarti bunga tersebut bunga tak sempurna. Itu tadi 4 jenis bunga. Diingat-ingat ya. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ayo kita lihat. Proses yang pertama yaitu penyerbukan. Jadi, proses perkembangbiakan generatif itu diawali dengan adanya penyerbukan. Penyerbukan itu apa ya? Siapa yang sudah tahu? Ayo perhatikan tanda panahnya. Tanda panahnya dari kepala sari menuju kepala putik. Apa yang terjadi ya? Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi, serbuk sari yang ada di kepala sari jatuh atau melekat ke kepala putik, itu disebut penyerbukan. Proses berikutnya, yang kedua, adalah pembuahan. Pembuahan terjadinya di ruang bakal biji. Ayo lihat gambarnya, ini tadi ruang bakal biji kan? Yang terjadi di ruang bakal biji adalah peleburan serbuk sari dan kepala putik yang terjadi di dalam ruang bakal biji. Jadi pembuahan itu terjadi di dalam ruang bakal biji, yaitu peleburan dari serbuk sari dan kepala putik. Ini merupakan proses kelanjutan dari proses pertama tadi, yaitu proses penyerbukan. Setelah proses penyerbukan dan pembuahan, apalagi ya proses selanjutnya? Ayo kita lihat. Nah, setelah terjadi pembuahan, pembuahan itu ternyata menghasilkan zigot. Lalu zigot nanti menghasilkan lembaga. Selanjutnya, pada tahap yang kelima, lembaga berubah menjadi bakal biji. Kemudian, bakal biji
berkembang menjadi biji, dan menjadi bakal buah. Bakal buah akhirnya menjadi buah. Nah, itulah 8 tahap proses perkembangbiakan generatif. Dari diawali dengan penyerbukan bunga hingga menghasilkan biji dan buah. Diingat-ingat ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bunga. Semoga mendapat ilmu bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.